Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mohon secara khusus ya Bapa untuk perdamaian di Ukraina. Ajaklah semua bangsa, para pemimpin negara seluruh dunia untuk mencari perdamaian. Kami juga mohon rahmat supaya keluarga-keluarga tidak terpecah, tetapi semakin terjadi harmoni dan kerukunan satu sama lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, dunia sangat digoncangkan dengan penyerbuan, peperangan dengan senjata berat dan senjata mematikan dari Rusia kepada Ukraina. Kita melihat di video di medsos jenis senjata yang besar menghancurkan kota-kota di Kiev, di Ukraina. Hati kita terusik dan tertusuk dengan segala usaha perdamaian, negosiasi dengan banyak cara. Tetapi kekeras kepalaan, ketegaran hati manusia, itulah yang membuat manusia saling membunuh, saling menghancurkan, dan saling memisahkan, saling menceraikan. Hal itu terjadi dikatakan dalam Injil hari ini. Yesus dicobai oleh orang Farisi yang bertanya tentang perceraian dalam keluarga. Dan mereka mengatakan itu terjadi karena Musa mengizinkan itu terjadi. Tapi Yesus mengatakan di balik izin Musa itulah karena ketegaran hati suami, istri, anak-anak. Dan ketegaran hati keluarga, pemimpin keluarga bangsa, pemimpin keluarga masyarakat, pemimpin keluarga gereja, atau siapapun, atau gereja kecil itu keluarga. Di saat sekarang ini keluarga sungguh-sungguh dihancur leburkan, ya, dibuat hancur, dibuat tidak rukun, dibuat kacau balau di dalam lembaga keluarga yang kita sebut dengan keluarga. Ya. Kita bisa melihat ada banyak katakanlah penyimpangan-penyimpangan di dalam keluarga, entah laki dengan laki, entah perempuan dengan perempuan, atau juga dengan ada juga poligami, ya. Seperti bukan poligami bukan hanya di Indonesia, tetapi di Amerika bahkan seorang laki punya beberapa istri, dan juga istri juga punya bermain dengan sesama wanita dalam keluarga itu. Jadi kacau balau, ya, hancur lebur struktur keluarga yang dibawa oleh Allah kepada manusia. Ya, jadi manusia, keselamatan penciptaan itu bermula dari penciptaan dari keluarga, ya. Adam dan Hawa, ya. Maria dan Yosef, ya. Dan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, ya. Istilah keluarga Nazaret. Jadi bermula dari keluarga, dan keluarga itu menjadi lembaga yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Maka kita melihat perceraian, LGBT, ya. Ada berbagai macam penyimpangan dalam keluarga yang sungguh memang menghancurkan keluarga tersebut. Ya. Nah, itu juga sekarang terjadi. Keluarga bukan hanya sebagai lembaga, tetapi sebagai person di dalam keluarga itu. Bagaimana terjadi penyimpangan, perceraian suami dan istri, ya. Bagaimana orang tua dengan anak-anak, bagaimana anak-anak dengan sesama anak-anak, ya. Bagaimana orang tua yang sudah tua dibiarkan terlantar oleh anak-anak mereka dengan memberikan mereka di rumah panti jompo, tidak ada peduli lagi dengan sikap anak-anak kepada orang tua. Ya, saya juga miris, saudaraku terkasih, ketika mendengar pengakuan dari seorang pasangan bapak dan ibu yang sudah cukup umur menghadapi anak mereka yang di PHK setelah dengan pandemi ini. Tetapi mereka tidak berusaha untuk bekerja dan mencari pekerjaan dan berwirausaha. Bermalas-malasan di rumah dengan bermain HP, ya. Ayahnya yang sudah pensiun harus bekerja lagi untuk menghidupi anak-anaknya tersebut. Ya, dan
kemalasan. Jadi ada roh kemalasan di dalam keluarga itu. Dan lalu karena hiburan dengan HP, ya. Lalu kemudian juga mereka mulai menentang orang tuanya, ya. Orang tua meminta mereka untuk membeli barang tertentu, mereka tidak mau. Untuk membersihkan kamar mereka sendiri juga tidak mau. Membersihkan kamar mandi bersama juga tidak mau. Ketika mendengar ini saya pun begitu dalam tanda petik ya marah, kecewa, sedih, susah. Ya, begitukah? Dan memang keluarga-keluarga kita sekarang sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Ada banyak kasus ya perceraian, dan itu juga karena efek negatif dari medsos. Sekali lagi efek negatif dari medsos, di mana orang tidak hanya berlama-lama dengan bermain HP, bermain games, ya. Lalu bermain TikTok, lalu juga bermain mendengarkan situs-situs yang ditawarkan dengan begitu gampang sekali, pornografi. Ya. Dan saya juga mendengar bagaimana seorang pemuda yang di Indonesia normal-normal saja ketika berada di suatu negara tertentu, tiba-tiba menjadi suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Lalu sang orang tua, bagaimana kami harus menghadapi hal tersebut, Romo? Ya, jadi saya menjadi tidak mudah menjawab problem yang sangat konkret itu. Ya, apalagi kalau mereka di hidup rohaninya sangat berkurang. Ya. Dan ketika mereka mengikuti misa online pun mereka bosan, mereka nggak ada gunanya. Ya. Dan doa mereka pun pasti dijauhkan dari segala kemalasan, dari segala kesombongan, dari segala kekikiran, dari keserakahan, dan berbagai macam 7 dosa itu sungguh-sungguh menghancurkan keluarga. Jadi saudara, keluarga di zaman ini, di zaman pandemi ini sungguh mendapat tantangan dan godaan yang sangat-sangat tidak mudah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu tip kecil saja yang saya mau sampaikan kepada Anda. Di tengah segala kegunaan dan manfaat yang besar dari HP, ya, sungguh saya katakan sungguh luar biasa. Ini penemuan yang sangat genial dari manusia, ya, di mana manusia dipersatukan, didekatkan satu sama lain, ya, tetapi juga HP menjauhkan orang. Dalam satu keluarga mereka hanya berkomunikasi dengan HP, dengan WA, tanpa bicara satu sama lain. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan, dan itulah yang terjadi, istilah yang kita terima dalam dunia medsos sekarang ini. Satu hal kecil yang mau sampaikan kepada Anda. Sering-seringlah Anda mendoakan HP Anda. Ambil HP Anda dan HP anak-anak Anda, suami, istri, dan anak-anak. Doakan Bapa kami dan Salam Maria di HP itu. Jadi kekuatan iblis juga sudah merasuk di dalam HP sehingga membuat orang nyandu. Ya, maka berdoalah, Tuhan, bebaskan HP-ku ini dari kuasa-kuasa yang menjauhkan kami satu sama lain, yang menghancurkan kami, yang memasukkan di dalam pikiran kami hal-hal situs-situs yang tidak berguna, yang menghancurkan kami. Saudara, satu ketip ini, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendoakan HP itu, karena lewat HP itulah si iblis bekerja dan mempengaruhi pikiran, hati, badan, perasaan, kerinduan hati semua orang. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga keluarga-keluarga bertahan sampai akhir hidup Anda. Dan untuk itu maka tentu saja kita banyak mengeluh, tentu saja kita banyak menyalahkan orang lain. Tetapi 1 Yakobus mengatakan jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah untuk mengeluh, jangan mudah untuk menggerutu, ya. Tetapi persembahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Maka saya mau mengatakan kepada Anda, doa kerahiman ilahi, doa belas kasih itu sangat powerful. Sekali lagi, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku, bebaskan aku, bebaskan anakku, bebaskan keluargaku, suamiku, istri, anak, dan anak-anak semua. Darah dan air. Kalau Anda punya waktu jam 3 siang, berdoalah doa kerahiman ilahi. Biarkan Tuhan sendiri, kita tidak mampu mengalahkan segala sesuatu. Seperti sekarang ini dengan peperangan di Ukraina. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa dan berdoa. Lebih banyak dari berdoa dan mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan.
Sekali lagi, kalau Anda punya waktu, doalah jam 3 siang, serahkan kepada kerahiman Allah. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu mengerti. Dan kita juga banyak berdosa, maka kita persembahkan diri kita, kekurangan kita, keterbatasan kita kepada Tuhan. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua mendoakan doa kerahiman ilahi ini dengan sungguh-sungguh dan mendaraskan berulang-ulang darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku, ampuni aku, berbelas kasihlah kepadaku dan kepada dunia. Dan doakan HP Anda, HP anak Anda. Ya, semoga kuasa kegelapan, malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael ya, membantu Anda dalam hidup ini. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.